Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah amma ba'du. Kali ini kita akan membahas lafzul jalalah, yaitu kalimat Allah. Allah alamun ala dzat al-wajib al-wujud al-mustahiq li jami'il kamalat al-munazzah an jami'in naqais. Allah adalah nama pasti untuk zat yang adanya wajib, yang menerima segala kesempurnaan dan suci dari segala kekurangan. Wajib adanya Allah di sini karena jika kita katakan adanya Allah itu mungkin, maka kita wajib mendatangkan sebuah dalil hujjah siapa yang menciptakan Allah. Maka itu akan ditolak oleh akal, karena kita akan mengatakan misal Allah yang menciptakan A, maka kita akan mengatakan si A ini juga adanya mungkin. Maka kita akan mengatakan si B yang menciptakan si A, dan terus menerus tasalsul di sini, ya, berantai di sini sehingga tidak ada titik terangnya. Ini tidak diterima oleh akal. Maka dinafikan itu si Z sampai si A, dan tetaplah Allah menjadi zat yang adanya wajib dan adanya pasti jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuhu fi ulah. Dan yang kedua, bahwasannya dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya makhluk. Maka mereka orang mustasyriqin, orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, mereka akan mengatakan berarti kalau tidak ada makhluk, tidak ada Allah. Maka kita jawab mereka bahwasannya adanya makhluk yakin, dan kita merasakannya, bahkan kita sendiri adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, bahwasannya para anbiya wal mursalin, mereka seluruhnya dari sejak Nabi Adam hingga baginda besar Nabi kita Muhammad alaihimussalatu wassalam, menyerukan kepada kita agar tidak pernah menyembah kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang menerima segala kesempurnaan dan suci dari segala kekurangan. Apapun yang ada di pikiran kita, yang terlintas di hati kita, maka Allah berbeda dengan itu semua, karena apa yang jadi pikiran kita, yang terlintas di hati kita, semua adalah makhluk min makhlukatillah yang tidak pernah sempurna. Maka tatkala kita mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah zat yang besar, bukan yang kecil, bukan yang bayangan, bukan asap atau yang lainnya, maka akan timbul pertanyaan, terus Allah itu gimana? Nah, jawaban yang pertama, katakan seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar, la ya'rifullah illallah. Tidak ada yang tahu Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kita makhluknya, umat baginda besar Nabi Muhammad, para muslimin dan mukminin, tidak ada tuntutan sama sekali untuk mengetahui zat Allah. Akan tetapi kita dituntut dalam Islam untuk mengenal sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Keduanya diambil dari kalimat rahmah, yang berarti zat tafadduli wal ihsan. Zat yang memiliki sifat ataupun zat yang memiliki dan memberi anugerah dan kebaikan. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuhu fi'ulah. Dan Ar-Rahman berbeda dengan Ar-Rahim dalam segi makna. Ar-Rahman al-mun'im bi jalailin ni'am, yang memberikan nikmat-nikmat besar.
Nikmat besar itu seperti nikmatul wujud, nikmatul Islam, ya, itu nikmat besar. Kemudian datang Ar-Rahim, Al-Mun'im bidagaigin ni'am, yang memberikan nikmat-nikmat yang dagaig, kecil atau lebihan. Seperti orang keislamannya kuat, nah itu nikmatul Rahim. Kemudian ada orang al-wujud, adanya dia kemudian diberikan kepintaran, ya, keahlian, umur yang panjang, fahadha minar rahim. Nah, atau nikmatur rahman, memandang. Orang bisa memandang. Nikmatur rahim, pandangan yang tajam. Hadha huwa perbedaan antara ar-rahman dan ar-rahim. Kemudian nanti kita akan bertanya-tanya juga nih ya. Tadi katanya Allah zat yang selalu memberikan anugerah dan kebaikan. Tapi kenapa kita sakit, ada yang meninggal, ada yang cacat, ada yang ini dan itu? Ini semua dikembalikan kepada masing-masing manusianya. Sesungguhnya jika manusia itu menerima ketentuan Allah dengan ridha, maka itu akan menjadi nikmat. Tapi kalau orang itu menerima pemberian Allah tanpa ikhlas, tanpa ridha, maka itu akan menjadi musibah baginya. Dulu Nabi Allah Musa alaihissalam sedang berjalan di sebuah pasar. Beliau melihat dari kejauhan orang-orang yang lewat di daerah tertentu sambil menutup hidungnya. Dan melirik ke sampingnya. Semua orang yang lewat seperti itu nutup hidungnya. Maka Nabi Allah Musa mendekat, ternyata melihat ada kakek-kakek yang sudah tua yang duduk di sana. Dihampiri oleh Nabi Allah Musa, ternyata kakek-kakek itu badannya penuh dengan belatung. Ya, tapi Nabi Musa melihat lidahnya, mulutnya bergerak. Dihampiri oleh Nabi Musa, ternyata kakek-kakek itu mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka Nabi Musa terheran. Ya, Nabi Musa bertanya, kakek, dengan keadaan seperti ini engkau masih mengucapkan Alhamdulillah? Maka kakek ini mengatakan, aku mengucap Alhamdulillah karena Allah memberikan aku hati yang bersyukur dan lidah yang memuji Allah dan berzikir kepadanya Jalla Jalaluh. Inilah tergantung bagaimana kita menyikapi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, in tarda bil magsumi ishta muna'aman wa in lam takun tarda bihi ishta fi hazan. Jika engkau ridha dengan apa yang Allah beri kepadamu, yang Allah kasih kepadamu, baik kesenangan ataupun kesempitan, maka engkau akan hidup dengan nikmat. Wa in lam takun tarda bihi, tapi kalau engkau tidak ridha dengan pemberian Allah, walaupun kita diberikan umur yang panjang, wajah yang tampan, kekayaan yang berlimpah, tapi kita enggak ridha, ishta fi hazan, engkau akan terus hidup dalam kesedihan. Jazakumullahu khairan, wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.